Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita dalam kitab Syarhul Ushul Tsalatsah, dan kita menggunakan matan Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala dan syarah Syekh Ibnu Baz rahimallahu taala. Dan sekarang kita masuk pada permasalahan yang ketiga, dan ini yang terakhir, yaitu setelah sebelumnya permasalahan yang pertama tentang tauhid rububiyah, bahwasanya Allah yang telah menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, dan juga pada permasalahan yang pertama menunjukkan akan kewajiban kita untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bal arsala ilaina rasulan faman ata'ahu dakhala jannah wa man 'asahu dakhala nar. Dan di permasalahan yang kedua, karena kita telah meyakini bahwasanya Allah yang telah menciptakan kita, Allah yang telah memberikan rezeki kepada kita dan seterusnya, maka wajib pula untuk kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dan itu tauhid apa? Uluhiyah. Dan sekarang pada permasalahan yang ketiga, yaitu tentang al-wala wal bara. Dan ini adalah penyempurna dari tauhid, menunjukkan bahwa seseorang itu benar-benar bertauhid dengan sebenar-benarnya. Apa itu yang dikatakan oleh penulis rahimahullah ta'ala? Mungkin bisa kita lihat matannya. Halaman berapa matannya? Nah, dibuka. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, anna man ata'a ar-rasula wa wahhadallaha la yajuzu lahu muwalatun man haddallaha wa rasulahu walau kana aqraba qarib. Anna man ata'a ar-rasul, bahwasanya barang siapa yang taat kepada Rasul, wa wahhadallaha, dan mentauhidkan Allah. Dan di sini sebelum itu terdapat faidah yang sangat indah tentang kenapa di sini didahulukan tentang ata'ar Rasul, taat kepada Rasul, dan mentauhidkan Allah dijadikan nomor 2. Disebabkan karena kita tidak akan pernah bisa mentauhidkan Allah kecuali dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka kita harus mengetahui dulu apa yang diajarkan oleh Rasulullah, bagaimana cara mentauhidkan Allah, bagaimana cara mengesahkan Allah. Taati dulu Rasulullah. Kita pelajari apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Karena Allah sendiri berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah, jikalau kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, yaitu ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Oleh karena itu di sini penulis rahimahullah taala mendahulukan dengan ata'ar Rasul, taat kepada Rasul. Bahwasannya barang siapa yang taat kepada Rasul, wa wahhadallaha, dan mengesahkan Allah, la yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulah, gak boleh baginya dia mualah, berloyalitas, dekat dan mencintai, itu mualah. Berloyalitas, dekat dan mencintai. Jadi orang yang taat kepada Rasul, mentauhidkan Allah, gak boleh baginya dia dekat dan cinta kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Hadda apa? Memusuhi.
Ya, mualah tadi dekat dan cinta. Man, orang-orang yang hadda, memusuhi Allah wa rasulah, yaitu orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kana aqraba qarib, walaupun dia kerabat yang paling dekat. Jadi di sini kata penulis rahimahullah taala, orang yang mentaati Rasul dan mengesahkan Allah, nggak boleh baginya dia dekat dan mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walaupun dia itu kerabat yang paling dekat. Kita tidak boleh mencintai orang-orang musyrik. Kita tidak boleh mencintai orang-orang kafir walaupun dia itu kerabat yang paling dekat. Karena sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan dalam kitab Nuniyah, perhatikan perkataan ini sangat indah sekali, tentang al-wala wal bara. Atuhibbu a'da al-habibi wa tadda'i hubban lahu ma dhaka fi imkani. Wa kadza tu'adi jahidan ahbabahu ainal mahabbatu ya akhas syaitani. Beliau mengatakan, atuhibbu a'da al-habibi, apakah engkau mencintai musuh-musuh kekasihmu? Siapa aja musuh-musuh kekasih kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala? Orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Apakah engkau mencintai musuh-musuh kekasihmu? Wa tadda'i hubban lahu, dan engkau mengaku cinta kepada kekasihmu. Madza kafi imkani, itu tidak mungkin. Wa kadza tu'adi jahidan ahbabahu, begitu juga engkau memusuhi dengan keras orang-orang yang mencintai kekasihmu. Para ulama, para wali, para orang soleh dimusuhi oleh orang-orang tersebut. Ainal mahabbah, di mana letak kecintaan itu wahai saudara syaitan? Jadi di sini Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala mengatakan, engkau mencintai orang-orang kafir, engkau mencintai orang-orang musyrik, kemudian engkau mengaku cinta kepada Allah, padahal orang kafir dan orang musyrik itu memusuhi Allah. Itu sangat tidak mungkin, tidak bisa terjadi. Misal ada seseorang yang mengatakan, ibumu pezina, ibumu perampok, ibumu pelacur. Mungkin gak kita cinta kepada orang tersebut? Nggak mungkin. Begitu juga orang-orang musyrik telah menduakan Allah, menzolimi Allah. Orang-orang kafir telah mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Mana mungkin kita bisa mencintai orang-orang yang telah memusuhi Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu, permasalahan yang ketiga yang harus kita ketahui dan kita amalkan adalah al-wala wal bara. Yaitu tidak boleh bagi kita berloyalitas, dekat, mencintai orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Karena tauhid dengan kecintaan terhadap orang-orang musyrik itu bertentangan, tidak mungkin terjadi. Mengesahkan Allah, kemudian kita mencintai orang-orang yang memusuhi Allah, itu tidak mungkin terjadi. Maka orang yang benar-benar dia mengesahkan Allah, dia harus pula menjauhi, memusuhi, benci terhadap orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Di sini permasalahan tentang al-wala wal bara. Ya, al-wala, apa itu al-wala? Al-wala adalah al-iqtirabu minasyai'i wad-dunu minhu an tariqil qawli awil fi'li awil niyati. Wala itu adalah mendekatkan diri kepada sesuatu melalui perkataan, perbuatan, dan niat. Itu wala. Dan bara berarti kebalikannya, yaitu menjauhi sesuatu baik melalui perkataan, perbuatan, maupun niat. Maka kita sebagai orang yang bertauhid, orang-orang yang beriman, wala kita tadi apa wala? Mendekatkan diri kepada sesuatu
dengan perkataan, perbuatan, dan niat. Wala kita hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman saja. Kita hanya dekat, hanya mencintai, hanya menolong orang-orang yang beriman saja. Tidak boleh kita itu dekat, mencintai, menolong orang-orang kafir. Apalagi menolong orang-orang kafir untuk menyerang kaum mukminin. Dan itu nanti termasuk kekufuran. Dan baro, berarti baro apa? Berlepas diri. Jauh. Benci. Itu kita berikan kepada orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Kita harus berlepas diri dari mereka. Jauh dari mereka. Benci terhadap mereka. Karena mereka telah melakukan kezaliman kepada kekasih kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman yang sangat besar, telah melakukan hal-hal yang paling dibenci, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tafadhal. Kita baca di sini berkata Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala mengatakan wa hadhil mas'alatu tsalitsatu, dan ini permasalahan yang ketiga. Wa hiya min ahammil wajibati ayya'lama kullu muslimin wa muslimatin annahu la yajuzu lahu ayyuwaliyal musyrikina aw yuhibbahu. Dan ini adalah permasalahan yang ketiga, wahiyya min ahammil wajibat, dan dia termasuk kewajiban yang paling penting, yaitu apa? Ayya'lama kullu muslimin wa muslimatin, hendaknya setiap muslim dan muslimah mengetahui annahu la yajuzu lahu, bahwa saya tidak boleh baginya ayyuwaliyal musyrikin, berloyalitas terhadap orang-orang musyrik, au yuhibbahum, atau mencintai mereka, karena dia telah melakukan kezaliman kepada kekasih kita, telah durhaka kepada kekasih kita, maka kita harus benci terhadap mereka karena telah melakukan hal-hal yang buruk kepada kekasih kita. Fakullu man ata'a Allah wa rasulahu. Ya, diharakatkan yang tidak tahu harakatnya. Wa wahhadallaha jalla wa ala. Yalzamuhu ayyu'adiyal kuffara wa yubghidahum fillahi wa la yajuzu lahum walatuhum wa mahabbatuhum. Di sini beliau mengatakan, fakullu man ata'a Allah, maka setiap orang yang taat kepada Allah, wa rasulahu, dan rasulnya, wa wahadallaha, dan mengesahkan Allah, yalzamuhu ayyu'adiyal kuffara, harus baginya untuk memusuhi orang-orang kafir. Ada yu'adi apa? Memusuhi. Harus baginya memusuhi orang-orang kafir. Wa yubghidahum fillah, dan murka terhadap mereka karena Allah. Benci terhadap mereka karena Allah. Wala yajuzu lahum walatuhum wa mahabbatuhum, dan tidak boleh baginya berloyalitas terhadap mereka, yaitu orang-orang kafir. Wa mahabbatuhum, dan mencintai mereka, yaitu orang-orang kafir. Enggak boleh bagi orang-orang yang beriman, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mengesahkan Allah, nggak boleh dia berloyalitas mencintai orang-orang kafir, mencintai orang-orang musyrik. Kenapa? Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, la tajidu qauman, ay la tajidu ya Muhammadu qauman ahla imanin sadiqin yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Lihat di situ. Dalilnya surat Al-Mujadalah. Mana bukunya? Zakaria. Ya, diharakatkan yang enggak tahu harakatnya ya. Jangan mainan. La tajidu qauman, engkau tidak akan mendapati suatu kaum
Beliau mengatakan rahimallah, ay la tajidu ya Muhammadu qauman ahla imanin sadiqin, yaitu la tajidu ya Muhammad, engkau tidak akan menjumpai wahai Muhammad suatu kaum yang dia beriman dengan keimanan yang jujur. Mereka yuaduna man hadallahu wa rasulah, mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul. Engkau tidak akan menjumpai orang-orang tersebut. Tidak akan menjumpai orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan keimanan yang jujur, kemudian dia mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul, yang gak akan ada itu orang tersebut. Karena itu tadi bertentangan. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya, janganlah kalian menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai pelindung-pelindung. Jangan kau menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai pelindung, kekasih, sosok yang dicintai, pemimpin. Ba'duhum awliya'u ba'd. Sebagian mereka, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani, itu adalah wali bagi sebagian yang lain. Ya. Jadi sesama orang Yahudi, sesama orang Nasrani, mereka pun mencintai. Sesama orang Yahudi, sama orang Nasrani, mereka dekat, saling tolong menolong. Dan Allah memerintahkan kita nggak boleh menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai aulia, sosok yang didekati, sosok yang dicintai. Tapi kita sering melihat ada orang yang dia idolanya orang-orang kafir. Menonton bola, ketika ditanya siapa nama pemain bola fulan, oh itu dia tuh idola saya. Orang kafir. Sedangkan tadi yang kita pelajari apa? Nggak boleh kita cinta, apalagi mengidolakan. Nggak mungkin orang mengidolakan tanpa ada rasa cinta. Pasti dia cinta. Idola kita siapa? Nabi Muhammad SAW. Itu idola kita. Itu sosok yang kita cintai. Lalu kemudian Allah berfirman, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang menolong mereka dari kalian, maka sesungguhnya dia bagian dari mereka. Lihat apa kata Allah, wa may yatawallahum minkum, barang siapa yang mencintai mereka dari kalian, yaitu orang-orang mukmin, dekat terhadap mereka, menolong mereka, fa innahu minhum, maka semua orang tersebut bagian dari mereka. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada kaum yang melakukan kezaliman. Kemudian lihat selanjutnya firman Allah Ta'ala, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Kita tahu siapa Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Qad kana lakum inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Seperti itu ayatnya ya. Atau salah nah? Inna Ibrahim kana ummah. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah sosok pemimpin suri tauladan yang baik. Qanitan, yang tunduk kepada Allah. Walam yakun minal musyrikin. Kana ummatan hanifan qanitan lillahi walam yakun minal musyrikin, atau kama qala Allah Ta'ala. Ya, di sini kata Allah Subhanahu wa taala, qad kanat lakum uswatun hasanah.
sungguh telah ada untuk kalian suri tauladan yang baik fi Ibrahim walladzina ma'ah, di dalam diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Kata Allah, sungguh telah ada untuk kalian suri tauladan yang baik di dalam diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Jadi harus kita ikuti. Apa itu? Suri tauladan yang baik di dalam diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama yang sehingga kita harus mengikutinya. Idh qalu liqaumihim, ingatlah ketika mereka berkata kepada kaum mereka, yaitu ketika mereka Nabi Ibrahim, orang-orang yang bersama Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya, inna bura'u minkum, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik, Nabi Ibrahim dan orang-orang yang mengikutinya berlepas diri dari kaumnya, yang karena kaumnya itu orang kafir dan orang musyrik. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari apa-apa yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum, kami telah mengingkari kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawa wal baghdha'u abadan, dan telah muncul bainana, ya bada itu muncul ya. Bada ya bedu itu muncul. Telah muncul antara kita dan antara kalian al-adawah, permusuhan, wal baghdha, dan kebencian, abadan, selama-lamanya. Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian beriman kepada Allah semata. Lihat, itu suri tauladan yang baik dalam diri Nabi Ibrahim dan para pengikutnya yang Allah memerintahkan kita sebagai umat Nabi Muhammad untuk mengikuti mereka. Berlepas diri dari pelaku syirik, pelaku musyrik, pelaku kafir, dan dari sesembahan-sesembahan yang disembah oleh orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Dan bukan hanya berlepas diri, tapi membenci mereka, memusuhi mereka. Wa bada bainana wa bainakumul adawah wal baghdha. Kemudian lihat di sini, kita lanjut syarahnya. Beliau rahimallahu ta'ala mengatakan, fala budda minal baghdha'i wal adawati li'a'da'illahi wa mawaddatil mu'minina wa mahabbatihim. Perhatikan, fala budda minal baghdha'i wal adawati li'a'da'illah. Fala budda, suatu keharusan, minal baghdha, adanya kebencian, wal adawah, permusuhan, dan permusuhan ya, li'a'da'illah, terhadap musuh-musuh Allah. Itu harus benci, memusuhi musuh-musuh Allah. Wa mawaddatil mu'minina wa mahabbatihim, dan juga suatu keharusan mawaddatil mu'minin, menyayangi orang-orang mukmin, wa mahabbatihim, dan mencintai mereka. Hakadal mu'minu yuhibbu awliya Allah. Seperti inilah orang mukmin, dia mencintai para kekasih-kekasih Allah. Dan antum para penuntut ilmu, orang-orang yang mencari kebaikan, antum ini orang-orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang belajar, berusaha untuk memahami firman Allah, sabda Rasulullah, mereka adalah kekasih Allah. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala ketika mentafsirkan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan. Itu adalah waliullah, orang yang mengajar kepada kebaikan, mengajak, menyeru kepada kebaikan. Itu adalah wali Allah, kekasih Allah. Oleh karena itu, di antara kalian itu harus saling mencintai, saling menolong, saling memenuhi, bukan saling mengejek. Ketika ada temannya yang salah, kita rangkul dia, bukan malah kita menjatuhkannya. Ya Dimas, ya dikurangin yang seperti itu. Ya Yusuf, Zubair, Abdul Halim, Ana, semuanya kita rangkul teman-teman kita. Misalnya ketika Yusuf nggak bisa menjawab,
sama Dimas bisa jawab, dirangkul kan. Masya Allah. Kita berikan motivasi, bukan malah nggak bisa ini botak. Bukan seperti itu ya. Harus penuh dengan kasih sayang. Wa yata'awanu ma'ahum fil khair, lihat di situ. Wa yata'awanu ma'ahum fil khairi, yata'awanu, dan saling tolong menolong bersama mereka fil khair, dalam kebaikan. Misalnya ada teman kita nggak punya uang, sedangkan Habli banyak uang, bilang ke Khalil, kita beli es teh yuk, gitu kan. Antum haus kan, habis belajar capek, ayo kita beli es teh. Biar nanti kalau Khalil setelah dia minum es teh mungkin semangat kan. Saling tolong menolong dalam kebaikan, jadi sehingga nanti bisa mengerjakan tugas, bisa memahami pelajaran. Atau mungkin Dimas yang sering ditransfer uang, Gio yang sering ditransfer uang kan, ada temennya, antum bukunya belum lunas ya, ini anak baru dikasih 400.000, kayak buat antum aja ini. Masya Allah. Masya Allah itu. Setiap kata yang dibaca sama teman antum, dia pahami lalu dia sampaikan, pahala yang ngalir itu kan. Tiba-tiba nanti Alfi besok langsung telepon orang tuanya kan, oh ya nggak bisa nelpon ya, 2 pekan kan, ya 2 pekan, saya 2 pekan kan nelponnya, bilang Umi transfer uang 500, kenapa? Ini ada teman Alfi nggak punya uang, oh iya kasih 1 juta ternyata kan, ini nih, ya saling tolong menolong bersama mereka dalam kebaikan. Wa yakrahu a'da Allah, wa yakrahu a'da Allahi wa yubghiduhum wa yu'adihim fillahi. Wa yakrahu a'da Allah, dan membenci musuh-musuh Allah. Wa yubghiduhum, dan murka terhadap mereka. Wa yu'adihim fillah, dan memusuhi mereka karena Allah. Kemudian lihat di sini kata penulis rahimallah taala, wa in da'ahum ilallahi wa in aqarrahum fi biladihi wa akhadha minhumul jizyata kawaliyil amri wa in da'ahum ilallahi, walaupun mereka itu menyeru kepada Allah, wa in aqarrahum fi biladihi wa akhadha minhumul jizyata, ya walaupun ada seseorang yang menyeru mereka kepada Allah, wa in aqarrahum fi biladihi, walaupun dia mengizinkan mereka untuk tinggal di negerinya, wa akhadha minhumul jizyata, dan mengambil dari mereka jizyah kawaliyil amr, maka tetap kita memusuhi mereka, membenci mereka, murka terhadap mereka. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadhal jizyata minal yahudi wan nasara wal majusi. Karena bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil jizyah dari orang Yahudi dan Nasrani dan Majusi. Wa akhadhal jizyata minhum fiha aunun lil muslimina. La mahabbatun lahum. Wa akhadhal jizyata minhum, Rasulullah SAW mengambil jizyah dari mereka, yang di dalam jizyah tersebut dapat menolong orang-orang muslim. La mahabbatun lahum, bukan karena rasa cinta terhadap mereka, yaitu kepada orang-orang Yahudi, Nasrani dan Majus. Ya, kita tidak menyerang mereka, kemudian kita mengambil jizyah dari mereka agar menolong kaum muslimin, bukan karena kita cinta terhadap mereka. Wa tu'khadul jizyatu minhum idza lam yadkhulu fil islami wa la yuqataluna bal yuqarruna ma'abudihim fillahi wa adami muwalatihim. Lihat di sini kesimpulannya. Wa tu'khadul jizyatu minhum, dan diambil jizyah dari mereka, yaitu orang Yahudi, Nasrani, Majus. Idza lam yadkhulu fil islam, apabila mereka tidak masuk ke dalam agama Islam, wala yuqatalun, dan mereka tidak diperangi, tapi diambil jizyahnya.
Bal yuqarruna ma'abudihim, akan tapi mereka ditetapkan pula bersama dengan membenci mereka. Jadi kita mengambil jizyah dari mereka karena mereka tidak mau masuk Islam. Mereka tidak diperangi, tapi kita tetap membenci mereka. Wa adami muwalatihim, dan tidak berloyalitas terhadap mereka. Fa in abau al-islama wal jizyata qutilu ma'al qudrati. Wa hadha khasun bi ahli al-kitab wal majusi. Lihat di sini. Fa in abau al-islam wal jizyata, maka apabila mereka menolak untuk masuk ke dalam agama Islam, wal jizyata, dan menolak untuk membayar jizyah, qutilu ma'al qudrah, ya azamkum, maka mereka diperangi bersama dengan kemampuannya. Kalau kita mampu memiliki kekuatan di atas mereka, maka mereka diperangi. Wa hadza khassun bi ahli kitab wal majus, dan ini khusus untuk ahli kitab dan majus, ya ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Jadi kalau orang Yahudi, Nasrani dan Majusi dia tidak mau masuk Islam, tidak mau membayar jizyah, maka mereka diperangi. Ya, pertama kita tawari dulu, mau gak masuk Islam, kita suruh mereka untuk masuk Islam. Kalau tidak mau, kemudian maukah dia bayar jizyah? Kalau memang gak mau juga lagi bayar jizyah, maka mereka diperangi. Tapi dengan catatan ma'al qudrah, kita memiliki kekuatan. Itu khusus ahli kitab dan majus. Amma baqiyatul kufari fala tuqbalu minhumul jizyatu bal yuqataluna hatta yadkhulu fil islami kal wathaniyina wasyuyu'iyina wa ghairihim min asnafil kafarati ma'al qudrati ala dhalik. Amma baqiyatul kufar, adapun orang-orang kufar yang lainnya, baqiyah ya sisa orang kufar, maksudnya orang-orang kufar yang lainnya selain dari Yahudi, Nasrani dan Majus, orang Hindu, Buddha, penyembah berhala, ateis, komunis, fala tuqbalu minhumul jizyah, maka tidak diterima dari mereka jizyah. Bal yuqataluna hatta yadkhulu fil Islam, akan tapi mereka diperangi sampai mereka masuk ke dalam agama Islam. Jadi selain ahlul kitab dan majus, itu pilihannya cuma satu, masuk Islam atau diperangi. Tapi kalau ahlul kitab dan majus ada tiga, masuk Islam, kalau nggak mau masuk Islam bayar jizyah, kalau nggak mau juga dua-duanya baru diperangi. Tapi selain dari ahlul kitab dan majus hanya dua deh, masuk Islam atau diperangi. Bal yuqataluna hatta yadkhulu fil Islam, akan tapi mereka diperangi sampai mereka masuk ke dalam agama Islam. Seperti siapa aja mereka itu? Kal wathaniyin, para penyembah berhala. Wasyuyu'iyyin, orang-orang ateis, komunis. Wa ghairihim, dan selain mereka min asnafil kafarah, dari jenis-jenis kekufuran. Dan ingat, lihat di sini di garis bawahi, ma'al qudrati ala dzalik, bersamaan dengan kemampuan atas hal itu. Kalau negara kita memiliki kekuatan lebih daripada orang-orang kafir, dan pemerintah kita memerintahkan untuk menyerang mereka, maka kita sebagai rakyat harus patuh terhadap pemerintah. Dan yang berhak untuk memberikan pengumuman akan adanya perang dan tidak adanya perang itu adalah pemerintah. Liqaulillahi subhanahu, karena firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Wa qatiluhum, dan perangilah mereka, hatta la takuna fitnah, sampai tidak ada lagi fitnah, yaitu kesyirikan. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan agama menjadi semuanya itu milik Allah. Jadi selain dari ahlul kitab dan majus, itu
pilihannya cuma dua, masuk Islam atau diperangi. Dalilnya itu waqatiluhum, perangi mereka langsung sampai tidak ada lagi kesyirikan. Kalau dia nggak mau masuk Islam, perangi sampai tidak ada lagi kesyirikan dan menjadi agama itu semuanya milik Allah. Wa qaulihi subhanahu, infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Infiru, berangkatlah kalian, khifafan, dalam keadaan ringan, wa thiqalan, ataupun berat hati. Berangkatlah, itu jihadlah. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah, dan berjihadlah dengan harta-harta kalian dan jiwa-jiwa kalian di jalan Allah. Dzalikum khairul lakum, karena demikian itu lebih baik untuk kalian, in kuntum ta'lamun, jikalau kalian mengetahuinya. Dan dalil selanjutnya wa qaulihi subhanahu, fa idza salakhal ashhur al-hurum faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khuduhum wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsad fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fakhallu sabilahum innallaha ghafurur rahim. Kemudian wal ayati fi hadzal ma'na wal ayatu fi hadzal ma'na katsiratun. Lihat dalil yang terakhir yang disampaikan oleh pensyarah rahimahullah taala. Fa idzan salakhal ashhurul hurum, maka apabila telah habis bulan-bulan haram, faqtulul musyrikin, maka perangilah orang-orang musyrik. Haitsu wajadtumuhum, dimanapun kalian menjumpai mereka. Wahuduhum, dan ambillah mereka. Wahsuruhum, dan kepunglah mereka. Waq'udu lahum kulla marsad, dan intailah mereka di setiap tempat pengintaian. Fa in tabu wa aqamus shalah, lalu apabila mereka bertaubat dan menegakkan salat, wa atawuz zakat, dan menunaikan zakat, fakhallu sabilahum, maka biarkanlah mereka untuk berjalan. Karena mereka telah masuk Islam. Tapi kalau tidak masuk Islam, faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum wa khuduhum wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsad. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan ayat-ayat semisal hada makna sangat banyak sekali ya. Kemudian lihat di sini, semua itu memerangi orang-orang musyrik, memerangi orang-orang kafir. Wa muraduhu subhanah ma'al qudrati ala dzalik. Lihat itu. Dan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua itu yang tadi memerangi mereka dimanapun kalian menjumpai mereka, kepunglah mereka, intailah mereka, ma'al qudrah. Semua itu bersama dengan kemampuan atas melakukan hal itu. Kalau kita lemah dan mereka lebih kuat, maka tidak usah. Kenapa? Karena ketika kita memerangi mereka, maka akan banyak kerusakan yang timbul. Bahkan nanti mereka bisa menguasai negeri kita, akhirnya negeri kita dipenuhi dengan kekufuran dan kesyirikan dan sebagainya. Ya ma'al qudrah ala dzalik. Liqaulihi azza wa jal, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan suatu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Wa qaulihi subhanahu, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian semampu kalian. Kemudian wali annahu sallallahu alaihi wasallam lam yuqatilil musyrikina hatta qawiya ala dzalik. Lihat di sini, wali annahu sallallahu alaihi wasallam, dan karena bahwasanya sallallahu alaihi wasallam beliau tidak memerangi orang-orang musyrik hatta qawiya ala dzalik, sampai beliau telah kuat untuk melakukan hal itu. Ya, kita lihat dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama-tama itu apa? Sir, sembunyi-sembunyi. Tidak memerangi orang-orang musyrik sampai sudah menguat kekuatannya. Summa qala ta'ala fi akhiril ayah, kemudian Allah Ta'ala berfirman pada akhir ayat tersebut, ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum biruhim min. Mereka itu, ya maksudnya siapa mereka? Bukan. Mereka itu
yaitu yang tidak mencintai orang-orang kafir. Ya, di ayat-ayat yang awal, la tajidu qauman, yaitu orang-orang yang tidak mencintai orang-orang kafir, tidak mencintai orang-orang musyrik, yang cintanya hanya kepada Allah dan Rasulnya. Ulaika kataba fi qulubihimul iman, mereka itu adalah orang yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam hati-hati mereka keimanan. Wa ayyadahum biruhim min, dan Allah telah memberikan kekuatan kepada mereka dengan penolongannya. Ay qawwahum biquwwatin minhu, yaitu Allah memberikan kekuatan kepada mereka dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu balasan ganjaran bagi orang-orang yang menerapkan al-wala wal bara. Dia mencintai hanya orang-orang yang beriman saja dan tidak memberikan kecintaan itu kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Dan dia membenci orang-orang kafir dan orang-orang musyrik, dan tidak membenci orang-orang mukmin. Akan tapi saling mencintai, saling tolong menolong terhadap orang-orang mukmin. Orang-orang tersebut akan diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan diberikan penolongan, kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.